Tahun 2002, di sebuah desa sejuk bernama Tegalsari, di kaki pegunungan wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, tinggal seorang gadis bernama Rara. Rara adalah gadis desa biasa, berkulit sawo matang dengan rambut panjang yang sering dikepang dua. Ia hidup bersama neneknya dan bekerja sebagai penjahit rumahan, menerima pesanan dari tetangga sekitar. Hari-harinya diisi dengan menjahit, membantu kegiatan ibu-ibu PKK, dan sesekali ikut bantu panen padi di sawah milik pamannya. Di sisi lain, ada seorang pemuda bernama Ega, tinggal di kota Jember, sekitar 3 jam perjalanan dari Tegalsari. Ega adalah anak pegawai koperasi, hidup sederhana, tapi punya hobi menulis surat kepada teman-teman penanya di seluruh Indonesia. Zaman itu internet belum umum, dan surat menyurat masih jadi hal yang membahagiakan banyak orang. Suatu hari, Ega berniat mengirim surat untuk temannya yang tinggal di Dusun Tegalan. Tapi karena tulisannya kurang jelas, petugas pos malah mengantarkan surat itu ke Dusun Tegalsari, tepatnya ke rumah nenek Rara. Awalnya Rara bingung saat membaca amplop bertuliskan untuk Ningsih Tegalan Banyuwangi. Tapi karena penasaran, Rara membaca isinya. Ternyata isinya lucu dan hangat. Ega bercerita tentang kebiasaan aneh ayam tetangganya yang suka bertengger di motor. Tentang keinginan menjadi penulis, hingga hal-hal remeh seperti makanan favoritnya, tahu petis. Surat itu menggelitik hati Rara. Ia tak tahu siapa Ningsih, tapi ia tahu ia ingin membalas surat itu. Maka ia tulis balasan dengan jujur, mengaku bahwa ia bukan Ningsih, tapi surat itu sampai padanya karena kesalahan alamat, dan di sanalah semuanya dimulai. Balasan Rara membuat Ega tertawa. Ia kagum pada keberanian dan kejujuran gadis itu. Mereka pun mulai sering berkirim surat, menceritakan hari-hari mereka yang sederhana. Tentang Rara yang kadang dimarahi pelanggan karena jahitan telat. Tentang Ega yang sedang belajar menulis puisi untuk lomba sekolah. Surat-surat itu menjadi pengikat, tanpa suara, tanpa tatap muka, hanya lewat tulisan tangan di kertas wangi. Keduanya mulai jatuh hati. Setelah hampir 1 tahun surat menyurat, Ega mengutarakan keinginannya untuk datang ke Tegalsari. Rara setengah gugup, tapi setuju. Hari itu cerah. Ega datang diantar ayahnya naik motor. Rara menyambut dengan senyum gugup dan tangan dingin. Tapi begitu mereka bicara, semua terasa akrab. Mereka seolah sudah saling kenal bertahun-tahun. Nenek Rara suka pada Ega, dan dari situ hubungan mereka bukan hanya tentang surat lagi, tapi mulai nyata. Setiap beberapa bulan, Ega datang ke Tegalsari. Kadang membantu di sawah, kadang duduk ngobrol di beranda rumah sambil minum teh hangat. Hingga akhirnya di tahun 2004, Ega datang bersama orang tuanya. Kali ini bukan untuk bertamu, tapi untuk melamar. Rara menerima. Pernikahan mereka dilangsungkan sederhana, tapi penuh makna. Bukan di gedung megah, bukan dengan gaun mahal, tapi dengan kebahagiaan yang lahir dari sebuah kesalahan yang ternyata adalah takdir paling indah dalam hidup mereka. Kadang, hal terbaik dalam hidup datang dari
dari hal yang tidak kita rencanakan. Kesalahan kecil bisa menjadi jalan untuk pertemuan besar, asal kita terbuka dan jujur pada kesempatan yang datang. Cinta sejati tidak selalu hadir dari momen yang sempurna. Kadang ia datang lewat surat salah alamat, tapi dibaca oleh hati yang tepat. Bagi kalian yang punya cerita tentang cinta dan ingin dibagikan, silahkan email ke kami di radiocintaid@gmail.com. Dan setiap cerita yang kalian kirimkan, kami akan buatkan lagu khusus sesuai dengan kisah cinta kalian. Kupikir itu cuma salah alamat, nama dan dusunnya bukan tempatku tinggal. Tapi ada hangat di tiap kalimat, tertulis rapi seolah untukku dikirimkan. Tak kusangka aku membalas rasa lewat tinta dan kertas, bukan suara. Kau tertawa membaca jujurku, dan sejak itu hatiku ikut menunggu. Dari kertas dan pena, kisah kita bermula. Tak saling tahu rupa, tapi hati percaya. Kau datang dari jauh, menembus waktu, dan ternyata surat salah itu membawaku pulang padamu. Kita berbicara tanpa suara, tapi lebih dalam dari ribuan kata. Kau di beranda, aku menjerang teh. Tak ada yang megah, tapi rasanya lengkap. Siapa sangka cinta datang diam-diam, lewat pos yang nyasar dan tak disengaja. Tuhan tahu caranya menyusun langkah agar dua hati akhirnya menyatu juga. Dari kertas dan pena, kisah kita bermula. Tak saling tahu rupa, tapi hati percaya. Kau datang dari jauh, menembus waktu, dan ternyata surat salah itu membawaku pulang padamu. Surat yang salah, tapi hatimu benar untukku. Tapi hatimu benar untukku. Radio Cinta terus bercerita, menjaga memori.